Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh soleha? Semoga anak soleh soleha, ayah bunda kita semua tetap sehat selalu dan dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang sedang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Baiklah anak soleh soleha, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita via online. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar di rumah. Baiklah anak soleh soleha, sebelum kita belajar, ya seperti biasa, marilah kita berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo anak soleh soleha, manasika berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Kalau soleha, ya hari ini kita masih di subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ya, pembelajaran 3 dan 4. Ya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan melihat sebuah percakapan di mana dalam percakapan tersebut ada kalimat pemberitahuan. Ya. Kalimat pemberitahuan itu adalah berupa informasi apa yang harus kita lakukan dan apa-apa yang kemudian hal apa saja yang bisa memberikan kita informasi untuk melakukan sesuatu. Ya, baiklah anak soleh soleha. Yang kedua, ya kita akan membilang bilangan, menghitung benda dan membilangnya. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang aturan yang berlaku di rumah. Ya, yang selanjutnya kita akan melakukan gerakan ya menyerupai ayam atau menangkap ayam atau mengejar ayam, seperti itu ya. Selanjutnya ya kita akan mengetahui atau ustazah akan memperkenalkan kreasi dari bulu ayam atau membuat topi dari bulu ayam ya. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ada yang berulang yang kemarin sudah diajarkan dan ada yang baru ya. Semoga dengan penjelasan ustazah ini anak soleh soleha bisa memahaminya dan tetap mengingatnya. Tentunya berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan dalam belajar. Ya, baiklah. Buka bukunya halaman 127. Perhatikan gambar di halaman 127. Sedang apakah mereka digambar? Oh ya, siapakah yang ada di gambar? Ya, di situ ada Udin dan Edo. Udin dan Edo sedang bercakap. Ya. Sekarang ayo sama-sama kita baca percakapan Udin dan Edo. Udin berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan, Edo?" Ya, Edo pun menjawab, "Aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras, ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih." Udin pun berkata, "Betul Edo, rumah kita harus bersih. Edo, pohon di sekitar rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti." "Wah, kebetulan tugasku sudah selesai, rumahku sudah bersih. Aku pamit ibuku dulu ya." Iya. Nah, soleha
Ya, tadi kita sudah membaca percakapan Edo dan Udin, ya, yaitu tentang ayam yang lepas, rumahnya yang sudah bersih, dan informasi tentang orang-orang sedang bekerja bakti karena ya pohon dekat rumahnya Udin itu patah. Ya, anak soleh-soleha, ya, dari rangkuman penjelasan Ustazah tadi, ya, kira-kira yang mana yang termasuk kalimat pemberitahuan, memberitahu seseorang, ya, tentang suatu hal yang terjadi atau apa yang sedang atau yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Ya, sebagaimana di percakapan Edo tadi, aku baru saja menangkap ayam. Ayamku lepas dari kandang. Ya. Kalimat tersebut adalah kalimat pemberitahuan karena Edo sedang memberitahu Udin bahwa ayamnya lepas dari kandangnya. Dan yang kedua, dia pun memberitahu Edo kalau dia baru saja menangkap ayamnya. Tugas anak soleh-soleha adalah ya tuliskan 3 kalimat pemberitahuan yang ada di percakapan tersebut. Tuliskan di buku tulisnya. Selanjutnya buka halaman 129. Apa yang akan kita lakukan? Ya, perhatikan gambar tersebut. Di situ adalah ada gambar bunga, ya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menghitungnya, ya, dan membilangnya atau menulis berapa jumlahnya. Ya, Ustazah memberitahu, ya, satu baris panjang itu jumlahnya ada 10. Coba kita hitung, betul enggak 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, satu baris 10, berarti 2 baris 20, 3 baris 30, 4 baris 40, 5 baris 50. Ya. Sekarang kita hitung yang di bawahnya. Dia kan hanya 4, berarti 50, 51, 52, 53, 54. Itu adalah cara menghitung yang cepat. Satu baris itu 10, 2 baris 20, 3 baris 30, 4 baris 40, begitupun seterusnya. Berarti jumlah bunga ini adalah 54. Ya, silakan tulis ya di samping gambar bunganya, jumlahnya yaitu 54. Selanjutnya, sekarang buka halaman selanjutnya. Di situ ada gambar daun. Ustazah ingatkan, ya, satu kotak daun yang panjang itu ada 10, ya, 10. Sebagaimana juga tadi bunga, satu kotak atau satu baris itu adalah jumlahnya 10. Sekarang kita hitung bersama. Silakan tunjuk di bukunya. Satu kotak daun itu adalah 10. Berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya, tambah 1 berarti 91. Jumlah daunnya ada 91. Selanjutnya kita hitung jumlah kerikil yang ada di kotak atau yang ada di lingkaran. Ya, ingat satu lingkaran itu jumlahnya 10. Ya, sekarang kita hitung mulai dari lingkaran yang paling atas atau boleh juga dibilang piring, ya. Yang pertama, ya, kotak pertama 10, 20, 30,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ya. Kita hitung ya kerikil yang berjumlah 4. Ya, tadi kan sudah 90, habis 90, 91, 92, 93, 94. Berarti jumlah kerikil yang ada di gambar adalah 94. Apa tugas anak saleh soleha? Ya, pertama, hitung jumlah piring yang ada di rak piring ayah, maksud saya piring bundanya di rumah. Yang kedua, hitung jumlah gelasnya. Yang ketiga, hitung jumlah sendok makan kecilnya. Ya, sekarang setelah itu tulis jumlahnya, tulis nama bendanya, dan tulis jumlahnya di buku tulis. Sekarang buka bukunya halaman 133. Perhatikan ya, gambar halaman 133. Ya, di situ ada Udin dan teman-temannya. Mereka sedang berdiskusi atau membicarakan sesuatu ya. Mereka sedang berbicara tentang apa? Yaitu mereka berbicara bagaimana aturan di lingkungan rumah mereka ya. Tentunya ya, berbicara tentang lingkungan berarti dia kiri kanan belakang rumah kita itu adalah lingkungan rumah kita. Apa yang kita harus lakukan dan aturannya apa saja? Ya, sama dengan aturannya ketika di lingkungan sekolah kita atau kelas kita. Apa yang harus kita lakukan, aturannya apa supaya lingkungan kita itu, lingkungan rumah kita itu bersih dan nyaman. Ya, tentunya kalian pasti sudah punya bayangan karena ustazah selalu mengulang-ulang apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan kita, lingkungan kelas kita bersih. Ya, aturannya apa? Ya, yang pertama adalah membersihkan sampah yang ada di depan atau di sekeliling lingkungan rumah kita. Kalau tidak ada sampah, maka ketika kita membuang sampah, kita harus membuangnya di tempat sampah. Menjaga yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan rumah kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, ya menanam bunga di sekeliling rumah kita agar terlihat indah ya, supaya lingkungan rumah kita itu indah. Yang keempat apa? Ya, yang keempat merapikan barang-barang atau benda apa saja yang ada di lingkungan rumah kita agar tertata dengan baik. Nah, jika lingkungan rumah kita bersih, sehat atau nyaman, maka kita akan bebas atau nyaman bermain bersama teman di lingkungan rumah kita, atau bermain dengan adik maupun kakak kita. Karena apa? Karena di situ tidak ada lalat, tidak banyak nyamuk. Ya, tentunya kalau bersih pasti nyamuk dan lalat tidak akan ada di lingkungan rumah kita. Ya, seperti itu. Itu ya aturan yang ada, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sekarang buka halaman 135. Di situ ya, Edo sedang melakukan gerakan ya, menirukan seseorang yang mengejar ayam ya, berlari melompat mengejar ayam ya. Perhatikan di gambar. Di situ pertama ya, mula-mula Edo tentunya berdiri. Setelah itu dia menekuk lututnya dan lompat. Ya, tentunya ketika kita lompat ya seperti gambar yang kedua, yaitu melayang ke udara. Lalu setelah melompat kita ya mendarat ya di tempat kita berdiri sebagaimana berdiri di awal gerakan kita tadi. Yang pertama berdiri bertolak atau melompat ya,
Yang kedua, setelah melompat tentunya kita melayang. Yang terakhir kita mendarat di tempat di mana kita berdiri. Boleh dilakukan di rumah sambil mendengar video ustazah, perhatikan bukunya dan praktekkan. Sekarang buka bukunya halaman 140. Di situ terdapat alat dan bahan membuat kreasi menggunakan bulu ayam. Tentunya ketika kita membuat kreasi dari bulu ayam, tentunya bahannya itu adalah yang pertama adalah bulu ayam, yang kedua kertas karton bekas, yang kedua kertas manila putih atau warna yang sesuai selera, yang ketiga penggaris, dan yang terakhir adalah gunting. Itu adalah selanjutnya pensil, lem, dan bulu ayam sebagaimana yang ustazah sebutkan tadi, beberapa bukan satu ekor ayam. Selanjutnya bagaimana cara membuatnya? Perhatikan langkah-langkah yang ada di halaman 141. Yang pertama atau nomor 1, sesuai gambar. Ambillah karton bekas. Ustazah ulangi, ambillah karton bekas kotak susu. Yang kedua, buatlah pola persegi panjang dengan ukuran panjang sesuai dengan lingkar kepala kita. Setelah itu, gunting persegi panjang tersebut sehingga kemudian menghasilkan persegi panjang. Masih ingat kan persegi panjang? Yang ketiga, buatlah pola persegi panjang yang sama menggunakan manila putih. Panjang dan lebar persegi panjang ditambah 4 cm. Gunting persegi panjang tersebut. Yang keempat, rekatkan manila putih pada karton. Yang kelima, karton menjadi lapisan dalam topi. Yang keenam, tempelkan beberapa helai topi, maksudnya ustazah beberapa helai bulu ayam pada bagian dalam topi. Selanjutnya, yang ketujuh, halaman selanjutnya, tutup dengan karton manila kemudian lem dengan kuat. Yang kedelapan, rekatkan ujung topi sehingga menjadi satu. Yang 9, topi siap dipakai. Perhatikanlah begitu model hasil kreasi menggunakan bulu ayam. Anak soleh-soleha, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga dimudahkan oleh Allah dalam memahaminya dan tetap mengingatnya. Minta bantuan kepada ayah bundanya di rumah ketika mengalami kesulitan belajar di rumah, atau siapapun yang bisa membantu anak soleh-soleha memahami pembelajaran yang ustazah jelaskan. Jangan lupa keluar rumah tetap memakai masker, jaga kesehatannya, banyak makan, banyak minum, tidur yang cukup, jangan tidur terlalu larut, atau bagadang jangan ikut-ikutan orang dewasa bagadang atau tidur tengah malam atau terlambat tidur, tidurnya lebih cepat setelah sholat isya, tidur bangunnya ketika subuh, sholat subuh di rumah anak soleh-soleha. Baiklah anak soleh-soleha, itu pesannya ustazah. Jangan lupa di rumah yang belum lancar menulis silakan menulis, yang belum lancar membaca silakan perlancar lagi bacaannya, yang sudah lancar tetap mengulang-ulang bacaannya supaya tetap lancar seperti itu. Baiklah, ustazah tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.